Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 saudara-saudariku dimanapun berada, kinayuhan rezeki berkah melimpah barokah, panjang umur, amin, amin, amin ya. Jangan bosan-bosan doa ucap tiap hari dalam kita membuat video. Semoga Anda sejahtera, saya bersungguh-sungguh ya. Semoga Anda dilimpahkan rezeki berkah melimpah barokah, amin, amin, amin. Pada kesempatan hari ini sore hari hujan ya teman, di tempat saya mati lampu juga, banyak petir, ini hujan nggak apa-apa, saya menyempatkan waktu untuk bikin video lagi. Sekedar mengingat teman, untuk tanggal 16 Desember kemarin ya, Jember, Jawa Timur itu terjadi bencana gempa ya. Dan beberapa hari sebelumnya yang lalu itu adalah erupsi Gunung Semeru, lalu NTT, gempa bumi ya. Jadi semoga setelah ini tiada lagi bencana di tanah air ya, di Jawa dan tanah air Nusantara itu tiada lagi bencana, amin, amin, amin ya Allah. Nah, kita kembali ke Wikipedia yang saya angkat ya sebagai catatan, insya Allah komplit. Ini mungkin sedikit asing karena kita mengangkat cerita yang tertulis di sini adalah kisah Kerajaan Medang ya teman. Kerajaan Medang adalah kerajaan di Pulau Jawa, berdiri sekitar abad 8 di Pulau Jawa, lalu abad ke-10 berpindah ke Jawa Timur begitu. Kerajaan Medang ini di mana yang banyak membangun candi pada eranya ya teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun, bisa diambil intisari dan bermanfaat menjadi referensi ya teman. Ini kita lanjut nih, Prasasti Anjuk Ladang. Bismillahirrahmanirrahim. 937, maaf ya, 937 diterbitkan oleh Mpu Sindok selama konsolidasi kekuasaan di Jawa Timur. Menurut Prasasti Turian 929 Masehi, Mpu Sindok memindahkan ibu kota ke Tamwlang dan kemudian memindahkannya lagi ke Watugaluh. Sejarawan mengidentifikasi nama-nama itu dengan daerah Tambelang dan Megaluh dekat Jombang ya, Jawa Timur. Nah ini, jadi meskipun Mpu Sindok membangun dinasti baru atau warga Isyana, Mpu Sindok sangat terkait. Nah jadi Mpu Sindok membangun Wangsa Isyana ya teman. Sebelumnya adalah Sailendra, semuanya itu tergabung dalam Sailendra, lebih kurangnya seperti itu. Oke, yuduk teman. Mpu Sindok sangat terkait erat dengan leluhurnya di bumi Mataram atau di Jawa Tengah ya, sehingga dianggap sebagai kelanjutan dari garis keturunan Raja Jawa yang membentang dari Sanjaya. Selama masa pemerintahan Mpu Sindok menciptakan cukup banyak prasasti teman. Sebagian besar terkait dengan pembentukan tanah sima ya, tanah bebas pajak. Prasasti-prasasti ini antara lain Prasasti Linggasutan 929 Masehi ya, Prasasti Gulung-Gulung 929, Prasasti Cunggrang 929, Prasasti Jeru-Jeru 930, Prasasti Waharu teman 931, Prasasti Sumbut 931, Prasasti Wulik 935, dan Prasasti Anjuk Ladang 937 teman. Adapun alasan sebenarnya di balik pemindahan pusat politik Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, peristiwa ini menandai akhir dari sebuah era kebesaran Sailendra ya. Lalu berganti ya menjadi Isyana begitu teman, mungkin lebih kurangnya. Di Mataram memang aktivitas pembangunan candi telah turun-menurun sejak era Dyah Balitung dalam skala kualitas dan kuantitas. Namun periode Jawa Timur, Kerajaan Medang tidak meninggalkan jejak nyata dari struktur candi apapun yang sebanding dengan era Sailendra di Jawa Tengah sebelumnya ya. Mungkin Kerajaan Medang tidak lagi memiliki niat dan sumber daya untuk memulai proyek konstruksi skala besar ya. Jadi pada masa kejayaan Wangsa Sailendra inilah banyak membangun candi-candi megah ya teman. Lalu setelah era Isyana berganti Medang, tapi era Isyana itu sudah tidak banyak bukti yang ada untuk yang memperkuatkan bahwa era Isyana itu banyak membangun candi atau yang lebih megah dari mungkin Borobudur gitu teman. Lebih kurangnya ya, mohon maaf. Hubungan dengan Bali teman. Nah ini, Bodhisattva Manjusri dari Gua Gajah, Bali menunjukkan pengaruh kesenian Wangsa Sailendra. Mpu Sindok digantikan oleh putrinya Isyana Tunggawijaya ya. Menurut prasasti
Gadengan tanggal 950 Ratu Isyana menikah dengan Sri Lokapala nih, tanggalnya 950 nih, nggak tahu ya teman dalam catatan tanggalan apa ini. Seorang bangsawan dari Bali ya. Jadi Sri Lokapala seorang bangsawan dari Bali teman. Dia kemudian digantikan oleh putranya Makutawang Sawardana. Makutawang Sawardana ya. Menurut prasasti Pucangan, nah ini Raja Makutawang Sawardana memiliki seorang putri bernama Mahendra Datta. Nah, putri bernama Mahendra Datta teman, Mahendra Datta ya. Makutawang Sawardana digantikan oleh putranya Dharmawangsa Teguh. Nah, ini era Dharmawangsa Teguh ya, teman. Kemudian Dharmawangsa memindahkan ibu kota lagi ke Wewatan, diidentifikasi sebagai daerah Wotan dekat Madiun sekarang ini ya. Adik Dharmawangsa, Mahendra Datta, kemudian menikah dengan Udayana Warmadewa, Raja Bedahulu di Bali teman. Laporan ini menunjukkan bahwa entah bagaimana Bali telah diserap ke dalam lingkungan pengaruh Mandala, Kerajaan Medang dalam perkembangan sastra. Raja Dharmawangsa juga menerjemahkan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno pada tahun 996 teman. Hubungan dengan Sriwijaya nih, Kerajaan Medang memiliki hubungan yang intens ya, sangat intens ini dengan Sriwijaya di Sumatera pada periode sebelumnya. Hubungan keduanya sangat dekat dan erat karena raja-raja Sailendra di Jawa telah membentuk aliansi dengan raja-raja Sriwijaya di Sumatera, dan kedua kerajaan bergabung dalam suatu dinasti. Namun pada periode berikutnya hubungan itu memburuk menjadi peperangan ketika Dharmawangsa Teguh melancarkan upaya untuk menaklukkan Palembang, dan pembalasan yang dilakukan Sriwijaya terhadap Medang di daerah timur Medang menaklukkan Bali dan pulau itu menjadi wilayah Mandala Medang. Oke, terima kasih teman ya. Lampu tidak kuat ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut besok ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, lafaz bahasa, ada kekurangannya. Terima kasih. Rahayu, 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 kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah, saudara-saudariku dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.